Oke teman-teman, kali ini kita punya satu bahasan yang jujur aja cukup mengkhawatirkan. Ini soal infrastruktur publik yang vital, sebuah jembatan yang ternyata mengalami kerusakan struktural yang serius. Ini penting banget buat keselamatan kita bersama, jadi mari kita bedah lebih dalam. Ya, ini jembatan Mendelem ini 3 hari berturut-turut mengalami gerakan, dan ini tadi pagi jam 8.30 kondisinya ambruk seperti ini. Nah, kita lihat dan jalan-jalan sepanjang Semingkir Majakerta juga mengalami longsor semuanya. Langsung ke intinya ya, jembatan Mendelem yang jadi jalur penting di ruas Semingkir Majakerta ternyata udah bergeser. Dan ini bukan pergeseran biasa loh, ini adalah situasi darurat yang benar-benar berbahaya. Oke, kita urut dari awal. Gimana ceritanya keadaan darurat ini bisa ketahuan? Apa sih yang sebenarnya terjadi di jembatan Mendelem itu? Nah, ini dia angkanya. Angka yang bikin kita semua harus waspada. 30 cm. Mungkin kedengarannya nggak seberapa ya, tapi coba bayangin. Untuk struktur sebesar dan seberat jembatan, pergeseran 30 cm itu udah masuk kategori bencana. Ini pergeseran yang masif banget dan mengancam kestabilan seluruh jembatan. Terus, apa biang keladinya? Dari laporan yang ada, ternyata ini semua gara-gara hujan lebat yang turun berhari-hari. Air hujan bikin tanah di sekitar penyangga ujung jembatan, yang secara teknis disebut abatmen, jadi jenuh dan gak kuat lagi. Akhirnya, abatmen ini gagal menahan tekanan dan mendorong seluruh struktur jembatan sampai geser. Sekarang, kita coba masuk sedikit ke detail teknisnya. Gak rumit kok. Jadi bagian apa sih yang sebenarnya rusak dan kenapa pergeseran ini bisa jadi sangat-sangat berbahaya? Yuk kita lihat komponen kuncinya. Biar gampang ngertinya, kita perlu kenal sama satu komponen vital ini. Namanya bantalan elastomer. Anggap aja ini semacam shock absorber atau peredam kejut super canggih buat jembatan. Bantalan dari karet khusus ini tugasnya menyerap getaran dan yang paling penting menopang seluruh beban kendaraan yang lewat di atasnya. Fungsinya krusial banget. Dan disinilah letak masalah utamanya. Kondisi bantalan elastomer di jembatan Mendelem itu gimana? Jawabannya satu kata, hancur. Betul, hancur total. Artinya, komponen penyangga paling vital di jembatan itu sekarang udah nggak berfungsi sama sekali. Kalau udah nggak ada bantalannya, ya akibatnya fatal. Kemampuan jembatan buat nahan beban langsung anjlok drastis. Resiko kecelakaan, atau bahkan skenario terburuknya, keruntuhan, jadi sangat tinggi. Intinya, jembatan ini sama sekali nggak aman buat dilewati kendaraan manapun. Dengan kondisi separah itu, gimana respons dari pihak berwenang? Tentu, langkah pertama yang paling logis dan krusial adalah menutup total akses ke jembatan. Jadi ini pengumuman resminya. Ruas jalan Semingkir Majakerta untuk saat ini ditutup total, khususnya untuk semua kendaraan roda 4 atau lebih ya. Ini langkah yang nggak bisa ditawar lagi demi keselamatan publik. Nah, buat Anda yang sering lewat daerah sana, tolong catat detail ini. Penutupannya dilakukan di titik STA 5+800. STA itu singkatan dari stationing, semacam penanda kilometer di proyek jalan. Ini info teknis tapi penting, biar warga lokal dan para komuter bisa langsung cari jalan lain dan nggak terjebak. Nggak cuma menutup jalan, pihak berwenang juga pastinya ngasih imbauan keselamatan yang super penting buat masyarakat. Yuk kita simak bareng-bareng pesannya. Dengerin deh. Pesan dari petugas di lapangan ini jelas banget. Ini bukan soal bikin perjalanan jadi nggak nyaman, tapi ini murni soal keselamatan jiwa. Struktur jembatannya udah nggak sanggup lagi nahan beban berat. Titik. Jadi, apa yang harus kita lakuin? Simple. Pertama, dan ini paling penting, jangan sekali-kali nekat atau coba-coba melintas. Kedua, gunakan rute alternatif yang sudah disiapkan petugas. Dan ketiga, patuhi semua rambu peringatan dan arahan dari petugas di lokasi. Keselamatan kita semua tergantung dari kepatuhan kita. Ini masalah kita bersama. Kasus jembatan Mendelem ini benar-benar jadi pengingat yang keras buat kita semua. Ini bukan lagi cuma soal satu jembatan, tapi soal semua infrastruktur yang kita pakai setiap hari. Pertanyaan besarnya adalah, gimana caranya kita bisa memastikan semua infrastruktur publik kita cukup tangguh untuk menghadapi tantangan di masa depan? Ini pertanyaan penting yang perlu kita pikirkan sama-sama.